Izja hukum ya, mimpau hukum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iztazaghatil absar. Ulang. Ilja'ukum min fawqikum. Ulang lagi. Ulang. Ilja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir ulang. Wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa. Yaitu ketika mereka datang 10 9 sih? 10. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan terhadap Allah. Ini sudah Kalau nggak salah ya. Udah juga. Dan sungguh mereka sebelumnya lima baliknya. Sebalik. Coba diulang lagi. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan sadida. Dia di situlah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Jadi tadi ayat 9-nya mengatakan apabila datang. Ya, enggak, ini lanjutannya kemarin. Dan di ayat 9 kan dikatakan apabila datang di atas dari bawah, ya kan? Dan dari pemandangan yang tidak sangka-sangka hati mereka itu kegoncangan, ya kan? Ya kan? Ayat berikutnya, di sanalah ujian untuk orang-orang mukmin. Digoncangkan hatinya, sangat kegoncangan yang sangat
dahsyat. Jadi ada kegoncangan. Jadi ada suatu ujian yang paling berat pada orang mukmin melihat situasi yang saat itu kepada siapa berlindung lagi kalau memang bencana itu datang dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Menurut pandangannya, hatinya yang sangat goncang itu. Jadi kegoncangan itu akan pasti terjadi pada setiap mukmin. Kalau dia beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan tetap hanya berlindung hanya kepada Allah. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ulang lagi. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina ulang lagi. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, dan dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Ulang lagi. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanyalah tipu daya belaka. Jadi ketika orang munafik itu bicara, ya kan, berkata bahwa hati mereka itu, karena hati mereka itu ada penyakit, nah, hatinya ada penyakit, ya kan, penyakit hati itu orang munafik itu, hatinya ada penyakit, bahwa yang dijanjikan Allah dan Rasul itu hanya dibilang tipu daya saja, berarti tidak ada apa-apanya. Dia menganggap janji Allah itu tidak benar, ya kan? Itulah kata orang munafik yang hatinya tadi sakit, penyakit. Jadi penyakit hati, orang dengki, benci, pelit, kikir dan sombong, itu adanya orang munafik. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u ta'zilu fariqum minhum. Mana suratnya? 12 kan? 12 kan? Ini baca yang mana? Wa idh qalat, kan sekarang 3 balik. Wa idh qalat ta'ifatum la yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'zilu
ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Syarib atau Yasrib atau Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada yang menjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, hanyalah hendak lari. Ulang lagi. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib atau Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, hanyalah hendak lari. Illa firar. Iya. Apa? Hanyalah hendak lari. Oh iya. Jadi dari segolongan mereka segolongan dari mereka berarti kan karena beberapa golongan, ada dari segolongan dari mereka berkata, hai penduduk Yasrib ya, apa namanya, hai penduduk Yasrib itu Madinah ya, hai penduduk Yasrib. Dari segolongan mereka berkata, hai penduduk Yasrib, terus bagaimana? Kembali. Tidak ada tempat bagimu, Lam oman lakum farji'u. Tidak ada tempat bagimu untuk kembali, ya kan? Terus? Bukan tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Ya. Maka tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah. Jadi segolongan dari mereka itu berkata, hai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu dan kembalilah. Berarti perintah itu kembali ya. Wa yasta'zifal, kembalilah pulang. Ya, kembalilah pulang. Minta izin kepada Nabi. Minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang. Berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka. Sesungguhnya rumah-rumah kami itu terbuka. Tidak ada penjaga. Nah, tidak ada yang dijaga, ya kan? Rumah-rumah itu tidak terbuka, hanyalah hendak lari maksudnya. Tinggal lagi rumah. Jadi hai penduduk Yasrib ini disuruh kembali. Masalah penduduk Yasrib itu suruh kembali, tapi syarat kembalinya itu minta izin kepada Nabi, ya kan? Untuk kembali pulang. Berkata pulang kembali. Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka. Ya, kalau kamu minta izin kepada Nabi, rumah-rumah kami terbuka untukmu. Wa ma hiya bi aurat. Dan sebenarnya rumah itu tidak terbuka, gitu ya. Sesungguhnya yuriduna illa rumah itu terbuka. Terus sesungguhnya rumah-rumah
rumah-rumah kami terbuka. Terus dalam kurung tidak ada penjaga, padahal rumah itu tidak terbuka. Ya. Hanyalah hendak lari. Ya. Hendaklah lari. Ya kan. Jadi sebagian dari orang yang tidak yakin kepada Nabi itu disuruh kembali ke rumah. Kalau menurut pandangan dia rumah itu tidak terbuka, ya kan? Tapi bagi orang yang beriman, rumah itu terbuka. Ya, terus ketika hendak bermaksud untuk lari. Jadi padahal rumah itu tidak terbuka, hanyalah hendak lari. Ya, terus ya jelas itu pemahamannya ya. Jadi segolongan dari mereka yang rombongan Nabi itu segolongan yang lain. Itu penduduk Yasrib itu disuruh kembali. Janganlah kamu menjauh dari Nabi, itu kembalilah, ya kan? Dan minta izinlah kepada Nabi. Ya, jangan lari, gitu ya. Ya, jangan lari dari kelompok ini, dari kelompok kami ini, kelompok yang beriman ini, ya kan? Semuanya rumah itu terbuka untukmu. Dan dia melihat rumah itu tidak terbuka. Kenapa kamu bermaksud untuk lari, gitu loh. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi cara kasat mata bagi orang-orang mukmin itu, untuk penduduk Yasrib yang segolongan yang punya pemahaman yang beda dengan orang yang beriman, maka dia melihat rumah itu tertutup untuk dia. Jadi dia lari, ya kan? Tidak terbuka kok. Jadi dia lari terus, ya kan? Jadi menurut orang yang baik hatinya itu rumah terbuka, silakan kamu kembali kepada ajaran Nabi, ya kan? Kenapa kamu lari? Gitu. Nah, terbuka itu maksudnya terbuka untuk berbuat baik, untuk bertaubat kepada Nabi, kepada Allah. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbasu biha illa yasira. Dan kalau Syarif diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya dan hanya sebentar saja mereka menunggu. Ulang-ulang. Dan kalau Syarif diserang dari segala penjuru dan mereka meminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka. Ini terjemahannya yang mana? Surat 14 ya, 14. Yang 14. Ya berbalik kan? Terus walau dukhilat. Iya. Coba ulang lagi. Dan kalau Syarif diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya dan hanya sebentar saja mereka menunggu. Maksudnya apa? Salah. Salah, itu kok tidak ada fitnahnya? Kan ada fitnah. Ya nggak tahu ibu itu bacanya. Ayat 14 ya, coba deh. Walau dukhilat. Iya, berarti terjemahannya sampai balik kan. Coba. Mana? Ini. Dan kalau. Ya, dan kalau diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakan
dan hanya sebentar saja mereka menunggu. Maksudnya apa? Salah. 3 balik. Digoleh dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Syekh atau Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi. Ya, itu sudah benar. Terus Sampai balik. Dan kalau Syekh diserang dari segala penjuru dan mereka diminta agar membuat kekacauan, saya mereka mengerjakannya. Kekacauan itu fitnah kalian. Nah, dan hanya sebentar saja. Ya. Mereka Kalau penduduk Yasrib tadi yang di atas itu, kalau diserang dari berbagai penjuru, dia akan membuat kekacauan, ya kan? Kekacauan itu adalah fitnah sana sini, ya itu. Terus lagi la atauha mama talabu biha illa yasir. Saya mereka mengerjakannya dan hanya sebentar saja. Nah, itu fitnah itu sebenarnya hanya dikerjakan dalam waktu yang singkat saja, hanya fitnah doang. Sebentar saja dan tidak abadi fitnah. Jadi mengerjakannya, kalau orang diserang dari berbagai penjuru dari berbagai macam fitnah, ya kan? Fitnah sana, fitnah sini, ya kan? Itu berarti berbagai penjuru. Jadi diserang itu kan bukan berbentuk fisik, tapi berbentuk gagasan, berbentuk fitnah, ya kan? Seperti sekarang nih Anies Baswedan, ya kan? Katakan dia tidak berhasil, dia korupsi, dia segala macam. Itu kan diserang dari berbagai penjuru. Tapi dia mengejarkan cuma sebentar saja, tetapi fitnahnya banyak banget, ya kan? Dia 5 tahun cuma bekerjakan, tetapi orang tidak melihat kebaikannya, tetapi dia melihat hanya keburukan-keburukan yang diciptakan oleh sendiri, gitu loh. Nah, itulah masalahnya diserang berbagai penjuru itu. Jadi fitnah itu kan lebih berbahaya dari pembunuhan. Nah, jadi pembunuhan karakter itu dengan fitnah itu adalah bagian daripada penyerangan yang berbentuk provokasi. Nah, jadi ini penduduk yang beriman itu diserang dari berbagai penjuru. Penyerangan itu hanya sebentar saja, karena ada keabadian yang tidak diredai oleh Allah. Nah, jadi terjadilah pada calon presiden Anies Baswedan bahwa dia berbagai macam fitnah yang muncul pada diri dia sendiri. Itu kalau dia longgar, kalau dia goyah terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan mundur dari keinginannya itu. Ya, lanjut. Walaqad kanu a'adullaha min qablu la yuwalluna al-adbar. Walaqad kanu a'adullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang atau mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Orang yang diserang tadi, yang difitnah tadi, ya kan? Dia tidak akan mundur, tidak akan kembali ke belakang, tidak akan mudah dipatahkan semangatnya, karena dia berjanji dengan Allah. Dan semua janji dengan Allah itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita misalnya beriman kepada Allah,
ketika orang memfitnah kita dengan berbagai macam bentuk yang melemahkan keimanan kita, maka kita sudah berjanji dengan Allah, apapun yang terjadi, saya yakinnya hanya kepada Allah, bukan yakin kepada fitnah-fitnah orang dari sekeliling saya. Dan itu masalah. Jadi tekad bulat, ya kan, ma'rifat bagi seorang yang beriman kepada Allah, putus ma'rifatnya bahwa dia hanya janji dengan Allah, bukan janji dengan orang-orang yang memfitnah dia. Sebab dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu kepada Allah, bukan kepada orang yang memfitnah. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qutli. Ulang. Qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qutli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu berlari dari diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. Ya. Katakanlah hai Muhammad, ya kan, lari, ya kan, lari itu yang fa'akum, tidak ada bermanfaat, ya kan, bagimu. Jadi lari itu maksudnya lari dari keyakinan. Nah, jika kamu lari, ya kan, jika kamu lari dari maut, maut itu akan tetap datang. Jadi tidak bisa menghindarkan kematian itu. Nah, dan apabila, apalagi, dan apabila dan jika demikian kamu terhindar dari kematian. Nah, jika ya demikian itu kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan ngecap kesenangan sebentar saja. Ya, jadi tidak bisa ditolak kalau kematian itu memang sudah waktunya. Hanya lari sebentar, hanya pergi, saya takutnya mati, pergi, ya. Tetapi tetap mati, ya kan? Hanya sebentar saja ketika dia lari itu saja, ketika dia menghindar itu, tetap hanya lari itu karena keinginan dia untuk menyelamatkan diri saja. Itu hanya sebentar saja. Yang sebentar saja itu ketika dia lari, gitu, ya kan? Tetapi maut itu akan tetap datang kepadanya. Coba itu karena ketetapan Allah, janji Allah kepada setiap makhluknya. Jadi lari berarti lari dari keyakinan. Nah, bahwa kalau orang yang bertekad bulat tadi, istiqamah dengan keimanan dan takwanya, dia tidak akan lari. Dia akan menghadapi segala macam bentuk ujian dari Allah. Kalau dia lari hanya sebentar saja kok, saya takut mati, gini. Dilarikan ke rumah sakit yang paling hebat, kematian itu tetap ada. Ya sama juga dengan orang berutang kan, larinya memindahkan orang nagih. Ya. Habis ini datang lagi orang nagih. Orang nagih itu kan tetap juga menagih dia kan, manapun dicari oleh orang yang menagih itu. Dia kolektor. Itulah contohnya itu. Jadi tidak akan menghapus sesuatu yang ketetapan dari Allah.
harus diselesaikan. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmatan wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain Allah. Ya. Katakanlah, Siapakah yang dapat melindungi kamu dari siapa yang dapat melindungi kamu ketentuan Allah, dari ketentuan Allah, dari janji Allah, dan jika menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? nah, siapa yang bisa memberikan perlindungan selain daripada Allah jika ada bencana, ya kan? Jika ada rahmat, ya kan? Yang memberikan rahmat itu siapa, ya kan? Mereka itu tidak akan mendapatkan perlindungan. Dia tidak akan mendapat la yajiduna lahum min dunillah, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan tidak pula mendapatkan pertolongan. Jadi yang bisa melindungi itu adalah Allah, yang memberikan rahmat itu Allah, ya kan? Tidak ada yang lain bisa memberikan perlindungan selain daripada Allah. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kecuali hanya pertolongan dari Allah. Jadi kalau kita minta perlindungan ya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Karena Allah itu memberikan rahmat kepada kita. Nah, itu. Qad ya'lamul mu'awwiqina minkum wal qailina li'ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kita, tetap mereka datang berang hanya sebentar. Maksudnya Ulang. sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kita bersama kami, tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Ya. Sungguh Allah tahu, ya kan? Allah tahu siapa yang menghalang-halangi, ya kan? Dan saudara-saudaranya yang menghalang-halangi juga, ya, kepada kamu. Dan penghalang-halang itu penghalang itu adalah hanya sebentar saja. Allah tahu itu. Kalau menghalang-halangi itu adalah hanya sebentar saja. Tetapi jangan terpengaruh oleh apa yang diberikan provokasi untuk menghalangi kita untuk melakukan suatu kebenaran. Tuh. Allah tahu. Mana Allah tidak tahu. Ini adalah kelompok-kelompok penghalang.
itu hanya untuk menggagalkan keyakinan kita kepada Allah. Asyihatan alaikum fa iza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna. Ulang. Asyihatan alaikum fa iza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika tadur. Ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yusha 'alaihi minal maut fa idza dhahabal khawfu salakukum alsinatin idadil asyihah. Lagi. Wa idza labal khawfu salakukum bi alsinatin idadin asyih hatan alal khairi ulaika lam layu minu fa'ahbatallahu a'malahum. Wa idza zabal khawfu salakukum bi alsinatin idadin asihatan alal khairi ulaika lam yu'minu batallahu amalahum ulaika la yu'minu batallahu amalahum wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencari kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalannya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ulang. Mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat mereka itu mendadak kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencari kamu dengan lidah yang tajam,
sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalannya, dan hanya demikian itu mudah bagi Allah. Jadi kata Allah, mereka yang tadinya beriman dan yang tidak beriman kepada Allah itu sebenarnya mereka itu adalah kikir, ya kan, pelit gitu. Tapi apabila dia ditimpa ketakutan, ya kan, dia ditimpa oleh ketakutan yang sangat dahsyat itu yang menimpa dirinya, dia datang kepada Nabi seolah-olah dia minta pertolongan seperti orang yang pingsan itu supaya dapat pertolongan dari Nabi, ya kan? Ketika ketakutan saja, tolong saya Nabi, saya kan tidak ada buat apa-apa, saya akan kembali kepadamu, kepada ajaranmu dengan lemah lembut, dengan segala macam ya, minta ampun ya segala kesalahannya, ya terbalik-balik seperti orang pingsan, dia minta tolong kepada Nabi. Tetapi apabila sudah ditolong oleh Nabi, hilang ketakutannya, maka dia kembali kepada menyerang Nabi itu, ya kan, menyerang dengan lidah yang tajam. Itu lidah yang tajam itu artinya memfitnah yang luar biasa, ya kan. Kikirnya Kembali kikirnya seperti tadi, ketika dia ketakutan sudah hilang gitu loh, dia kikirnya kembali. Dan semua amalan dia ketika dia minta tolong kepada Nabi itu semuanya dihapus, ya kan, tidak ada bekas sama sekali. Amal baiknya jadi nggak ada. Amal baiknya tidak ada. Kenapa dia balik lagi kepada kikir lagi? Ya itu dia, dihapus semuanya amalan. Shadaqallahul azim. Besok 20. Ya kan? Itulah sifat-sifat manusia, di mana saja pun manusia itu. Gatal ya. Tidur lah tuh.